PBB menyatakan bahwa kelaparan dan masa-masa susah sampai 2050 pada. Shalom Sobat Terang Kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang telah dikemukakan atau disampaikan, sebuah peringatan yang datang dari Sekjen PBB yaitu Antonio Guterres pada beberapa hari yang lalu. Dan pada tanggal 14 Juni tepatnya kemarin ya oleh Bapak Presiden Joko Widodo sempat dibahas ulang lagi bagaimana tentang iklim bumi ini yang semakin panas dan khusus kejadian El Nino yang sedang berlangsung dan juga akibat atau imbasnya mengenai Indonesia ini terasa dan suhu yang semakin panas ini akan mengakibatkan dikatakan bahwa akan terjadi krisis pangan. Dan apabila ini akan didiamkan terus secara menerus tanpa adanya tindakan dari pihak Indonesia khususnya, maka diprediksikan tahun 2050 akan terjadi kelaparan yang besar. Karena katanya ini akan mempengaruhi siklus persediaan air tentunya. Dan bagaimana komentar Pak Dautoni mengenai hal ini. Sahabat Terang Kemuliaan, kita akan dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Evangelis Dautoni atau Pastor Dautoni. Sebelumnya jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-video yang kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, mari kita langsung saja dengarkan apa sih komentar Dautoni mengenai hal ini. Selamat menyaksikan. Mas, Kabar luar biasa Pak. Hari ini kita akan banyak pertanyaan nih Pak tentang keadaan ekonomi, iklim. ya kita doa dulu ya. Ya Pak Daud. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat kami semua Tuhan. Dan nama kuasa Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Amin. Ya, Pak Daud. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Boleh kita bahas sedikit Pak ini tentang keadaan dunia dan keadaan Indonesia. Kemarin saya sempat dengar satu statement Presiden kita bahwa kita akan menghadapi PBB, Sekjen PBB menyatakan bahwa kelaparan dan masa-masa susah sampai 2050 Pak Daud. Boleh dikomentari Pak Daud? Saya akan memberitahu supaya semua berkebun. Oh gitu Pak Daud ya. Dari tahun 2020 Ya. sebelum Sekjen PBB mengumumkan. Betul Pak Daud. Jadi Tuhan lebih pakai Pak Daud ya. Nah, kan sudah saya ngomong untuk ketahanan pangan. Iya Pak Daud. Betul? Betul Pak Daud. Apakah keadaan seperti zaman Yusuf di Alkitab Pak Daud di Perjanjian Lama? Untuk Indonesia aman-aman aja. Sekalipun dikatakan ini iklim yang mengerikan Pak Daud ya bagi para pemikir-pemikir dunia Pak Daud ya. Indonesia tetap apa Thomas? Aman. Aman-aman aja. Karena alam kita sangat menghasilkan Pak Daud ya. Iya. Tapi krisis pangan gimana Pak Daud? Krisis pangan beras, sandang pangan gimana Pak? Gimana? Untuk hasil beras dan hasil bumi apakah terpengaruh? Terpengaruh. Kan saya ngomong bahwa inflasi akan sampai tahun 2026 puncaknya. Oh berarti 2 tahun lagi Pak Daud ya. 2,5 tahun lagi. Setelah itu apakah stabil, apakah terjun bebas atau stagnan Pak Daud? 2027 ekonomi baru bergerak. 2027 ekonomi baru bergerak, khusus Indonesia apa internasional Pak?
Indonesia aja. Indonesia ya. Oke. Makanya kan dari awal 2020 saya beritahu supaya berkebun. Kedua, jangan utang bank. Wow, siapa Daud? Betul, Thomas? Betul Pak Daud. Apalagi Pak Daud yang Pak bisa Thomas? ya Pak Daud? Pak Thomas jangan apa? Ya Pak Daud? Jangan utang bank. Jangan Betul? utang bank, jangan tergiur dengan investasi yang menjanjikan melebihi akal sehat. Iya, ketiga, jangan KPR. Jangan KPR. Berarti kan nggak punya rumah gimana Pak Daud? Tunggu sampai punya rumah ya. Iya, berdoa supaya Tuhan cukupi punya uang untuk bayar langsung tunai. Langsung tunai. Kalau misalnya cicilannya mencukupi melebihi gaji gimana Pak? Misalnya gajinya 10 juta, cicilan cuma 2 juta boleh nggak Pak Daud? Gimana, Thomas? Misalnya gajinya cukup besar, dia mau ambil cicilan tapi tidak melampaui pendapatan bagaimana Pak Daud? Gimana, Thomas? Misalnya Pak Daud ada jemaat yang mau ambil KPR karena dia merasa hitung-hitungannya cash flow-nya cukup, boleh nggak? Asal itu dia yakin, enggak apa-apa, Thomas. Tapi berdoa dulu. Berdoa ya Pak, jangan sampai melebihi daripada penghasilan ya Pak Daud. Iya, karena pada waktu pelantikan presiden, setelah itu kan masuk 2025. Ya, Resesi, Thomas. resesi. Menurut analisa Pak Dotoni, apakah presiden baru mampu mengatasi ekstrimnya inflasi resesi Pak Daud? Pak Prabowo, saya tahu persis kan dia anak begawan ekonomi. Dia tahu bagaimana cara untuk mengendalikan pertama keamanan, kedua supaya ekonomi stabil. Gitu Pak Daud ya. Dia pasti sudah punya caranya, Thomas. Siapa Daud? Tapi tetap tahun depan resesi. Gitu Pak Daud ya. Tahun depan tetap apa, Thomas? Resesi. Oke. Betul, Thomas? Betul Pak Daud. Mhm. Betul Pak Daud. Apalagi Pak Daud yang bisa dibagikan menurut Pak Daud tentang harus siap-siap apa, bagaimana. Ini virus sekarang lagi banyak virus-virus terjadi Pak. Ini Pak Daud bisa kasih komentar? Virus pemakan daging. Iya Pak Daud. Tenang aja, Thomas. Iya. Di Indonesia ini kita orang itu sudah kebal-kebal, Thomas. Kebal-kebal ya. Virus pun dimakan Pak Daud ya. Aman-aman baik. Aman-aman saja Pak Daud ya. Puji Tuhan. Apa, Thomas? Aman-aman saja untuk orang Indonesia Pak Daud. Betul, Thomas? Betul Pak Daud. Apa, Thomas? Indonesia aman-aman saja Pak Daud karena Tenang aja, Thomas. tenang ya. Meskipun tenang Pak Daud, tapi kan jemaat perlu diberi pengertian supaya bisa tenang Pak Daud. Gimana, Thomas? Meskipun kita tenang, tapi jemaat juga perlu diberi pengertian supaya dia bisa tenang Pak Daud. Iya, tenang aja. Kita ini dibantu karena apa? Tanah kita ini subur, Thomas. Ya, kolam susu ya Pak Daud ya. Kalau iklim panas, tenang aja. Dikasih apa tuh yang kayak apa tuh ram-ram itu loh, Thomas, supaya tidak terlalu panas. Iya, karena ini iklim diramalkan ke depannya iklim ekstrim akan menuju ke super panas Pak. Tenang aja. Tetap tenang Pak Daud ya. Iya, aman, Thomas? Aman Pak Daud. Mm-mm. Terus Pak Daud, kota-kota yang sangat berdampak inflasi dan resesi itu kota mana saja Pak? Yang Jakarta ya. Jakarta ya. Dan Surabaya. Surabaya terasa sekali Pak Daud ya. Tapi tidak terlalu terasa Surabaya. Biasa aja. Iya. Wes aman-aman baik. Menurut Pak Daud punya analisa nih, Indonesia bakal pindah nggak ibu kotanya Pak? Untuk pembangunan di IKN itu secara geografisnya, secara keuangan negara
itu perlu waktu agak lama Thomas. Agak Nggak lama. bisa dalam sebulan 2 bulan. Ya, Betul? betul Pak Daud. Tidak bisa apa Thomas? Tidak bisa dalam tempo yang dekat, minimal ada waktu yang cukup untuk memindahkan ibu kota Pak Daud ya. Betul Thomas? Betul Pak Daud. Tapi kan 17 Agustus rencana wacananya akan di tempat IKN Pak. Itu kan masih 17 di sana. Tapi kan pembangunan itu kan perlu waktu Thomas. Betul, kan butuh proses panjang Pak Daud ya. Iya, proses panjang. Yes Pak Daud. Masih habis infrastrukturnya, bangunannya masih ada lagi Thomas. Apa Pak Daud? Pegawai-pegawainya, PNS-nya bertahap kan Thomas untuk menempati di sana. Betul. Nggak bisa langsung Thomas. Kalau semua dipindahkan puluhan ribu, naik apa Pak Daud ya? Naik pesawat ya? Berapa kali? Ya. Gimana Thomas? Iya Pak Daud, luar biasa Pak Daud. Luar biasa hari ini Pak Daud kasih pengetahuan wacana untuk jemaat untuk tambah lebih mengerti Pak Daud. Menurut Thomas gimana? Luar biasa Pak Daud pengetahuan yang Pak Daud berikan kepada wacana pengetahuan umum. Ini ilmu kampus SKS. Jadi kita kan harus lihat geografisnya juga Thomas. Iya Pak Daud. Kan kalau di sana kan batu-batunya kan pasti ngambil dari tempat jauh Thomas. Betul, dari Jawa Pak Daud ya pastinya ya. Batu-batunya, beton, apa kan itu bertahap semua Thomas. Untuk infrastruktur pembangunannya semua. Betul Pak Daud. Nggak bisa kayak Borobudur ya Pak dalam tempo 1 malam. Nggak bisa. Iya Pak Gimana Daud. Thomas? Pak Daud ini kan di media sosial ada ramalan dari orang India bahwa kiamat terjadi kemarin Pak Daud. Itu gimana Pak? Ya kan sudah gagal, udah lewat. Udah lewat kan. Aduh. Sempat bikin orang resah. Gitu Pak. Jadi nggak perlu percaya Pak ya bahwa kiamat sudah dekat ya. Siapa Daud? Sahabat terang kemuliaan, itulah tadi komentar yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni khususnya mengenai apa yang akan terjadi di dunia ini atau di Indonesia khususnya. Sahabat terang kemuliaan, kita berdoa kiranya apa yang di wordingkan, apa yang diprediksikan kiranya tidak akan terjadi ya khususnya di Indonesia ini. Dan Evangelis Dotoni sendiri pun atau Pastor Dotoni sendiri pun menjelaskan bahwa Indonesia akan baik-baik saja. Sahabat terang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Apabila ada di antara kalian yang terbeban dan ingin doakan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang terada di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yefta Ministry ataupun Tom Hales TV. Dan mari kita doakan kiranya agar Evangelis Dotoni ini atau Pastor Dotoni selalu diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan pelayanan dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat terang kemuliaan, sekali lagi jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan ini tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan saya berdoa untuk kalian semua kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna dan juga tentunya diberikan rezeki berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.